Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, selamat siang Bu. Sebelumnya, apakah Mbak sudah merasa nyaman duduk di sana? Ya Bu, saya sudah nyaman duduk di sini. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah ya Mbak. Baik Mbak, sayang sekali ya kita harus bertemu secara online seperti ini. Iya Bu, padahal saya ingin sekali sebenarnya bertemu secara langsung Bu. Betul sekali Mbak. Kita mau bagaimana lagi ya, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Mbak. Amin Bu. Baik, kalau begitu pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai konselor yang akan membantu Mbak selama proses konseling ini berlangsung. Proses konseling ini berlangsung kurang lebih selama 40 sampai 60 menit ke depan ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Atika. Saya tinggal di Bengkulu. Mbak bisa panggil saya Mbak, Ibu, atau nama saya juga boleh supaya kita lebih akrab. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kesediaan Mbak untuk berkomunikasi secara virtual dengan saya pada hari ini, dan saya juga berterima kasih atas kesediaan Mbak yang telah mempercayai biro konseling kami. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa saya berbicara? Ya Bu, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Arintias Bu. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya mahasiswi di Universitas Islam Indonesia Bu, jurusan komunikasi. Wah, di UI ya, Mbak. Bagaimana kuliah daringnya, Mbak? Apakah lancar? Ya, seperti itulah, Bu. Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya dan nggak enak kenapa nih, Mbak? Enaknya sih bisa kumpul ya, Bu, ya, sama keluarga di rumah, terus bisa bantu-bantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, tapi ada yang nggak enaknya juga, Bu. Nggak enaknya itu tugasnya jadi nambah banyak, Bu. Terus kadang suka nggak paham gitu loh, Bu, sama materi yang disampaikan oleh dosennya. Ya, banyaklah, Bu, hambatan-hambatan yang sering terjadi selama kuliah daring ini, Bu. Wah, berarti sekarang Mbak Arintia sedang pulang kampung ya, Mbak? Ya, Mbak, bagaimana lagi ya kita masih harus melakukan aktivitas seperti ini, dikarenakan juga virus corona ini masih sangat memprihatinkan untuk kita kembali beraktivitas normal seperti dulu. Ya, betul sekali, Bu. Baik, Mbak Rintias, sebelumnya Mbak lebih nyaman saya panggil Kakak, Mbak, atau bagaimana? Mbak saja, Bu, tidak apa-apa. Baik, Mbak Rintias, sebelumnya kalau saya boleh tahu, Mbak, kita menghubungi biro konseling kami ini karena adanya paksaan dari seseorang atau memang dari kemauan Mbaknya sendiri? Dari saya sendiri sih, Bu, kebetulan saya melihat informasi biro konseling Ibu dari internet. Makanya saya mencoba untuk menghubungi Ibu melalui biro konseling ini, Bu. Baik, sebelumnya apakah Rintias sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Baik, bagaimana kalau sebelum melakukan proses konseling hari ini, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Ya, Bu, saya sangat senang jika Ibu mau menjelaskan. Baik, Mbak Rintias, sebelum mulai, saya akan menjelaskan tentang prinsip konfidensialitas, yaitu semua hal yang Mbak ceritakan akan kami jaga kerahasiaannya. Namun jika nanti dalam cerita Mbak ada informasi mengenai pihak ketiga, misalnya anak, orang tua, termasuk Mbak sendiri, berada dalam situasi terancam jiwanya, maka saya akan menginformasikan pada manajer atau atasan saya. Jadi tidak perlu khawatir ya Mbak. Saya berharap Mbak menceritakan pada saya dengan jujur-jujurnya dan terbuka ya Mbak. Baik, Ibu, terima kasih. Baiklah, kita akan memulai konselingnya.
Coba ceritakan kepada saya, masalah apa yang sedang Mbak alami sekarang. Begini Bu, saya merasa ragu apakah saya bisa melanjutkan studi saya ke S2 jurusan Ilmu Komunikasi, Bu. Kalau boleh tahu, Mbak Arintias bersikap demikian. Begini Bu, saya merasa nggak yakin sama diri saya sendiri, Kenapa Mbak merasa tidak yakin? karena saya merasa kalau saya nggak bisa melakukannya secara baik gitu loh, Bu. Apakah Mbak sudah dengan baik? Iya Bu, saya sudah belajar dengan baik, bahkan saya sudah ikut bimbingan belajar khusus jurusan Ilmu Komunikasi, Bu. Tadi Mbak mengatakan kalau Mbak, sudah belajar dengan baik dan ikut bimbingan belajar, tapi sekarang Mbak merasa tidak yakin. Iya juga sih Bu, tapi sebenarnya saya takut sama ragu gitu loh Bu, saingannya banyak. Mbak mengatakan bahwa Mbak sepertinya tidak bisa lulus melanjutkan S2 Mbak. Mengapa hal itu sampai terjadi? Ya Bu, saya merasa takut gagal pada saat nanti tes, untuk masuknya gitu loh Bu. Mbak mengatakan kalau untuk bisa lulus menjadi mahasiswi S2 komunikasi, karena saingan Mbak banyak. Mbak tidak percaya pada kemampuan diri Mbak sendiri. Iya betul seperti itu Bu. Saya juga begitu, tetapi saya berpikir perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri adalah hal yang wajar. Kita sedang dalam masalah, tetapi jangan sampai perasaan tersebut menguasai pikiran kita. Saya sudah berusaha Bu untuk, nggak merasa ragu-ragu gitu loh Bu, tapi perasaan, ini tuh sering muncul saat saya mengingat itu loh Bu, saingan saya tuh banyak gitu loh Bu, saya tiba-tiba kepikiran lagi gitu Bu. Saya yakin pasti bisa. Ya Bu, mudah-mudahan saya bisa. Jadi Mbak merasa ragu karena saingan Mbak banyak. Ya seperti itulah Bu. Terkadang memang kita merasa ragu dalam melakukan sesuatu, tetapi saya yakin semua itu pasti ada jalan keluarnya. Tetapi saya sedih Bu, karena hal itu. Mbak merasa sedih. Terus terang iya sih Bu, padahal saya ingin melanjutkan studi saya Bu. Mbak merasa senang apabila Mbak bisa merasa yakin lulus melanjutkan S2 komunikasi. Iya Bu, tapi saya kesal sama diri saya sendiri, kenapa saya bisa melakukan hal itu Bu. Mbak merasa kesal dengan hal itu. Iya Bu, tapi saya benar-benar, nggak tahu gitu loh Bu, harus berbuat apa. Mbak merasa sedih karena tidak dapat yakin dan ragu pada diri sendiri. Ya betul Bu, saya merasa kesal gitu loh Bu, dengan diri saya sendiri, karena saya nggak bisa yakin sama diri saya sendiri. Mbak merasa kesal karena diri Mbak sendiri, karena ragu pada kemampuan sendiri, dan sekarang Mbak sedih karena tidak tahu harus berbuat apa. Iya betul Bu, saya kecewa sama diri saya sendiri Bu. Mbak merasa frustasi karena Mbak tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri. Iya Bu, betul. Apakah Mbak tahu kenapa Mbak tidak bisa yakin pada diri sendiri? Saya kurang tahu pasti sih, Bu, tapi mungkin salah satunya ya karena saya takut gagal dalam tes seleksi tersebut nanti, Bu. Mbak merasa putus asa dan kecewa karena Mbak tidak bisa bersikap yakin pada diri sendiri, sehingga Mbak merasa ragu untuk bisa lulus menjadi calon mahasiswi S2 komunikasi. Ya, seperti itu, Bu, saya sedih, Bu, karena semua hal ini, Bu. Mbak merasa sedih karena berbagai kekurangan yang Mbak miliki telah menghilangkan harapan. Iya, Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa bersikap rileks selama pelajaran berlangsung, tapi saya selalu merasa tegang gitu, Bu, terus takut juga. Mbak merasa jengkel karena Mbak belum bisa melakukannya. Ya betul, Bu.
Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencobanya, Bu, tetapi saya, tetap merasa tegang dan takut gitu loh, Bu. Mbak merasa sangat marah, karena Mbak masih tetap belum bisa bersikap yakin pada diri sendiri. Betul, Bu, pertama saya nggak nyaman berada di kelas karena saya merasa cemas loh, Bu, sebelum dan selama pelajaran berlangsung. Mbak merasa kecewa karena Mbak merasa ragu pada kemampuan diri sendiri. Ya, Bu, saya merasa kecewa. Mbak merasa sedih karena Mbak sudah mencobanya dan hasilnya gagal. Ya, Bu, saya merasa sedih sekali dengan hal itu, Bu. Dan Mbak merasa sebagaimana ditunjukkan oleh Mbak ragu pada kemampuan sendiri. Iya, sebenarnya saya ingin mencobanya, Bu, tapi saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tadi Mbak mengatakan kalau Mbak ingin mencoba, tapi kok sekarang Mbak tidak tahu harus berbuat apa. Ya, Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal, Bu. Andai saja saya bisa mampu mencobanya lagi, mungkin saya tidak akan merasa cemas sebelum dan sesudah pelajaran berlangsung, Bu. Mbak merasa kesal karena Mbak ingin sekali melakukannya. Iya, betul, Bu, andaikan saja saya tahu harus berbuat apa, mungkin saya bisa bersikap rileks saat pelajaran berlangsung. Mbak merasa jengkel dan pelajaran berlangsung ya. Iya, Bu, jika saya tahu bagaimana cara agar saya bisa bersikap rileks, tentu saya, harus bisa melakukan suatu usaha dan melaksanakan usaha tersebut kan, Bu. Mbak merasa sedih dan kecewa karena Mbak tidak bisa melakukan suatu usaha, berarti dan Mbak benar-benar ingin melakukan usaha tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Mbak mengembangkan rencana usaha tersebut dan melaksanakannya. Iya juga sih, Bu, tapi apakah saya bisa melakukan semua ini, Bu? Mbak tidak yakin dengan diri Mbak sendiri, apakah Mbak bisa atau mampu melakukannya walaupun Mbak telah berkata mau mencobanya. Iya juga sih, Bu. Oke, Mbak Rintias, baik tadi saya sudah mendengarkan dengan seksama cerita permasalahan yang saya jadwalkan waktunya untuk Mbak Rintias. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin Mbak ceritakan lagi kepada saya? Iya, sudah cukup, Bu. Baik, Mbak. Nanti saya bisa kontak Mbak untuk jadwal pertemuan kedua kita ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Mbak. Maaf jika saya ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Semoga sehat selalu, selalu berpikir positif dan tetap semangat ya Mbak. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.